به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال قضاء الصلاة يجب قضاء الصلاة المكتوبة wajib qada'u salati al-maktubati mengqada salat yang wajib. Salat yang wajib, salat yang 5 waktu termasuk di dalamnya salat Jumat. Idza fatat mutlaqan, apabila fatat luput salat itu mutlaqan secara mutlak. Apa artinya mutlak? Sawaun, baik akanat bi udhrin am bi ghairi udhrin, baik tertinggalnya atau luput itu salat dengan uzur atau tanpa dengan uzur. Jadi wajib tuh, kalau utang salat wajib dibayar. Ya, dari mulai agil balik, ya, dari mulai balik, pernah gak sekarang ninggalkan salat dulu tuh? Bayar tuh, utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib dibayar. Baik meninggalkannya ada uzur maupun tidak ada uzur. Ya, kalau ada uzur misalnya dia ketiduran, lupa, itu namanya uzur. Kalau tidak ada uzur, sengaja meninggalkannya, berarti punya hutang tuh. Baik ada uzur maupun tidak ada uzur, wajib dibayar. Cuma perbedaannya kalau ada uzur nggak berdosa dia. Meninggalkannya, mengeluarkannya dari waktunya tidak berdosa, tapi wajib dibayar, wajib. Adapun kalau meninggalkannya tidak ada uzur, sengaja karena malas, berdosa dan wajib segera untuk dibayar. As-salawatul fa'itatu bi ghairi udhrin, salat al-fa'itatu yang tertinggal, al-fa'itah yang luput, yang tertinggal, bi ghairi udhrin tanpa ada uzur, yajibu qada'uha 'alal fur, wajib mengqadanya secara langsung. Wajib mengqadanya secara langsung. Misalnya kita pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu tanpa ada uzur. Ingat, yang ada uzur ada berapa sih? 4 aja. Ya, Ibn Ruslan dalam kitab Zubat, satu bait syair tuh, la uzra fi takhiriha illa lisa au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Ada 4. La uzra fi takhiriha illa lisa. Tidak ada uzur dalam mengakhirkan sholat kecuali pertama lupa. Lupa. Atau tidur. La udra fi takhiriha illa lisa au naumin au lil jam'i au lil ikra, atau sebab jamak takdim atau jamak takhir atau ikra, sebab dipaksa sama orang. Ya, cuman yang 2 ini, yang 1 yang terakhir jarang, ya. Yang adanya banyakan 3 ini. Udurnya sebab jamak takdim atau jamak takhir. Artinya jamak takhir apa? Mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan waktu asar. Ini kan udzur namanya, mengeluarkan dari waktunya, tapi udzur safar namanya. Ya. Jadi apabila meninggalkan sholat tanpa dengan udzur, yajibu qada'uha, wajib mengqadanya 'alal fur, secara langsung. Wala yajuzul istigalu, tidak boleh al-istigalu, menyibukkan diri bin nawafil, dengan salat sunnah, nggak boleh itu. Wa ghairiha, dan selain salat sunnah, hatta tuqdha, sampai dibayar salatnya. Ini muktamad, ini pendapat terkuat dari al-fuqaha, ahli fikih semuanya. Jadi orang yang pernah meninggalkan salat, contohnya begini. Kejadian banyak di Indonesia, banyak, luar biasa. Ya. Nah, ini misalnya pernah meninggalkan sholat dulu, lihat meninggalkannya sebab uzur atau tidak uzur. Kalau misalnya nggak ada uzur, berarti bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, bukan karena ada jamak, ya karena malas misalnya. Malas aja nggak sholat, ya. Kan model-model begitu banyak tuh, banyak sekali, ya. Berarti meninggalkannya tanpa uzur, maka hukumnya gimana? Wajib dia mengqadha secara langsung. Artinya langsung apa? Nggak boleh dia menyibukkan dengan sesuatu apapun kecuali hanya untuk membayar sholat. Sholat sunnah nggak boleh. Ya, apa yang sholat sunnah? Punya utang wajib ini, wajib segera dibayar. Kecuali hal yang darurat. Apa darurat? Untuk mencari nafkah dia dan keluarga dia, orang-orang yang menjadi tanggungan di selebihnya nggak boleh tuh. Nongkrong nggak boleh dah.
main HP segala macam nggak boleh. Yang darurat aja yang boleh. Selain itu nggak boleh. Harus segera membayar sampai kelar hutangnya. Repot gak begitu tuh? Repot. Kalau 5 tahun gimana tuh? Kali 5 berapa tuh? Banyak. Bayar terus tuh. Ya kalau capek ngasuh. Ya. Ngobrol-ngobrol begini, hadir ntar dulu majelis taklim. Ya, kecuali ilmu wajib. Salat sunnah. Ntar dulu, tinggalin dulu. Wajib membayar yang wajib. Jadi kalau kita punya hutang salat wajib, ya, yang lebih terbaik bagi kita habis mengerjakan salat wajib terus qadha salat. Jangan menyibukkan dengan salat sunnah. Itu al-mu'tamad, pendapat terkuat begitu. Ya. Sampai kapan? Sampai kita yakin hutang salat kita sudah kelar. Ini yang pertama. Jadi pendapat al-mu'tamad, kalau meninggalkan salatnya tanpa ada udzur, nggak boleh dia menyibukkan diri dengan salat sunnah dan selainnya apa saja dari kesibukan kecuali sampai dia membayar daripada hutang salatnya. Itu berat. Itu pendapat sangat berat sekali. Ta'liqi kita baca bawahnya. Wa min kalamil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad sahib Ratib. Beliau mengatakan wa yalzamu ta'ib ayyaqdiya ma furita fihi min al-wajibat kas-salati was-shaum waz-zakati wa ma la budda lahu minhu. Wa yalzam, dan wajib at-ta'ib atas orang yang bertobat. Wajib apa? Ayyaqdiya, dia mengqadha ma furita fihi, yang ia lalai di dalamnya, minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban, kasalati, seperti salat yang wajib, wasaumi, puasa yang wajib Ramadan, wazakati, dan zakat, wa ma la budda lahu minhu, dan perkara-perkara yang wajib darinya. Wa yakunu ala tarahi, akan tetapi kewajibannya ala tarahi. Ala tarahi, tidak secara langsung, boleh entar-entaran kewajibannya. Ini pendapat Imam Haddad. Wal istita'ah ala tarahi wal istita'ah. Wa yakun, dan ada kewajibannya itu ala tarahi, atas tarahi ini diundur-undur, tidak wajib secara langsung. Wal istita'ah, dan kemampuan, tapi min ghairi tadyik, tanpa dengan menyempitkan, wala tasahul, dan tidak menggampangkan. Jadi kata Imam Haddad, boleh dah, nggak wajib secara langsung diqadha, dibayar pelan-pelan, tapi sekiranya dia itu dikatakan orang yang tidak menggampangkan dalam membayar. Cicil. Kenapa? Fa inna din matin, karena agama itu adalah kuat, memudahkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus untuk menyebarkan agama yang samha, yang pemurah, enggak memberatkan, menggampangkan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan janganlah mempersulit. Banyak dari riwayat itu. Makanya Imam Haddad itu memilih pendapat begitu. Jadi misalnya ada orang dulu pernah meninggalkan sholat sengaja, kan banyak begitu ya. Ini dua pendapat deh. Pendapat yang pertama, al-fuqaha kebanyakan memilih wajib mengqadha sholat tersebut secara langsung. Artinya apa? Nggak boleh dia menyibukkan dengan sesuatu apapun kecuali hanya untuk membayar sholat itu. Kecuali hal-hal yang darurat. Sholat sunnah nggak boleh. Nongkrong ngobrol sama kawan nggak boleh. Wajib bayar terus tuh sampai selesai daripada hutangnya. Kecuali melakukan yang darurat nggak apa-apa. Dari nafkah buat dia, buat keluarga dia nggak apa-apa. Atau ke hammam, kamar mandi, yang hal-hal yang darurat. Itu pendapat yang pertama, al-mu'tamad, yang dipilih kebanyakan oleh para fuqaha. Tapi ala kulli hal, ada ulama mutaakhir di antaranya al-Imamul Haddad berpendapat, nah, kalau begitu berat. Dia mengambil dalil dari hadis Nabi. Ya, istinbat dari hadis Nabi apa? Nabi mengatakan apa? Agama itu mudah, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, janganlah mempersulit. Ad-din yusur, agama itu mudah. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyebarkan agama yang samha, pemurah,
menggampangkan, tidak memberatkan. Jadi banyak riwayat. Berdasarkan itu riwayat, Al-Imamul Haddad berpendapat, ya nggak apa-apalah dia mengqadha pelan-pelan, ya nggak secara langsung. Tapi sekiranya orang tersebut tidak dianggap orang yang lalai dalam mengqadha, dicicil sama dia, ya pelan-pelan dulu. Pernah meninggalkan sholat 5 tahun, bayar pelan-pelan. Habis sholat maghrib ke pojokan, sholat maghrib lagi, ya habis sholat isya pojokan lagi, qadha sholat isya lagi, gitu pelan-pelan sampai dia yakin telah membayar daripada hutangnya. Boleh pelan-pelan. Tapi pendapat yang pertama, fuqaha mengatakan apa? Nggak boleh itu, menyibukkan sesuatu apapun, bahkan sholat sunnah nggak boleh. Tapi pendapat yang kedua Imam Haddad, yang apa-apa sholat sunnah, yang penting tetap dia membayar yang hutangnya dia secara pelan-pelan. Jelas ya? Wa hadza kama tara aula mimma qalahu al-fuqaha. Dan ini, dalam tali kama tara, sebagaimana yang kamu saksikan, aula lebih utama mimma qalahu al-fuqaha, dari apa yang telah diucapkan ahli para fuqaha, min wujubi sarfi jami waqtih, dari wajib mencurahkan seluruh waktunya lil qadha, untuk membayar hutang salat, ma'ada ma yahtajuhu, selain apa-apa yang dia butuhkan lahu untuknya, wali mumunihi, dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya dia, lima dzalika minal harj syadid, karena perkara itu adalah hal yang sangat memberatkan sekali. Ya. Nah, ini fuqaha bilang, wah ini berat kok itu. Fuqaha mengatakan apa? Nggak boleh menyibukkan sesuatu apapun kecuali untuk bayar itu salat dan melakukan hal-hal yang darurat saja. Selebihnya nggak boleh bayar salat. Tapi pendapat yang kedua, Al-Imamul Haddad, diantaranya beliau mengatakan boleh dibayar cicil pelan-pelan. Tapi sekiranya tidak dianggap sebagai orang yang lalai dalam membayar hutang salat. Itu kita pilih yang kedua, nggak apa-apa. Kemudian as-salawatul fa'itatu bi udhrin. Salat al-fa'itatu yang tertinggal bi udhrin, sebab udhur. Tadi kan kita membahasnya apa? Salat yang ditinggalkan tanpa ada udhur. Ini yang kedua, salat yang ditinggalkan sebab ada udhur. Wa yajibu, bagaimana hukumnya? Yajibu qadha'uha, wajib tetap mengqadhanya. Walakin ala tarahi, akan tetapi tidak wajib secara langsung. Boleh entar-entaran. Apa sih udhurnya? Misalnya ente ketiduran, ente jam 11 tidur, bangun jam 4. Kan nggak sholat zuhur, betul? Nah ini, maka hukumnya gimana? Ya nggak dosa. Kenapa? Karena mengeluarkan zuhur ada udhur namanya itu. Dan wajib diqadha, hutang tuh. Tapi tidak wajib secara boleh entar besok aja deh misalnya. Tapi yang afdal langsung segera dibayar. Jelas ya? Kemudian yundabu tartibu, disunnahkan tartib fi qadha'il fawaiti bi udhrin, di dalam membayar salat yang ditinggal bi udhrin, sebab udzur. Disunahkan tartib. Misalnya ente punya hutang salat, ada udzur. Ya. Artinya udzur ya sebab karena lupa, ketiduran. Namanya udzur itu. Ya. Meninggalkannya enggak dosa, tapi wajib dibayar. Ente misalnya punya utang salat. Dulu punya hutang zuhur, juga punya hutang asar misalnya. Ya. Zuhur dulu. Misalnya minggu yang lalu zuhur punya hutang. Atau 3 hari yang lalu punya hutang asar, belum dibayar, dan meninggalkannya udzur. Sebab ada udzur, sebab ketiduran atau lupa. Maka dalam mengqadhanya sunnah secara tartib. Sunnah secara tartib. Yang duluan dulu tuh, yang punya hutang dulu, zuhur dulu baru asar. Jelas ya? Nah, itu sunnahnya secara tartib. Tapi kalau ente nggak tartib, asar dulu, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi hanya sunnah secara tartib. Ini kalau meninggalkannya ada udzur. Beda, wa yajibu tartibu, wajib tartib dalam membayarnya. Fi qadha'il fawaid, dalam mengqadha al-fawaid, salat yang ditinggal bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Kalau nggak ada udzur, pernah dulu kita ninggalin salat tuh, ya banyak setahun, naudzubillah. Lagi zaman-zaman jahiliyah misalnya, ya.
sholat jarang, yang segala macam. Ini wajib mengqadha secara tartib. Tartib apa? Ya tartib dulu subuh, ntar baru zuhur, baru asar, terus begitu tartib. Tartib wajib secara tartib karena meninggalkannya tanpa ada zuhur. Wa yajibu taqdimul faitati bi ghairi udhrin 'alal faitati bi udhrin, dan wajib taqdimu mendahulukan al faitati salat yang ditinggalkan bi ghairi udhrin tanpa dengan udhur, 'alal faitati bi udhrin atau salat yang ditinggalkan dengan udhur. Dia punya hutang salat, misalnya punya hutang zuhur sama asar, cuma zuhur dia hutangnya itu sebab ada uzur, ketiduran misalnya. Kalau asar nggak ada uzur, maka dalam hal ini wajib dia membayar yang tanpa uzur dulu. Asar dulu wajib, baru yang ada uzurnya. Jadi yang nggak ada uzur dulu tuh wajib, karena wajib secara langsung. Jelas ya? Itu. Kemudian idza fatat as-salatu bi ghairi udhrin, apabila tertinggal salat tanpa ada uzur, tanpa ada, wajibat taqdimuha 'alal hadirah, wajib ia mendahulukan, mengqadha, membayar salat yang ditinggalkan tanpa uzur 'alal hadirah, atas salat yang hadirah, yang adaan, yang sekarang. Misalnya ente begini, ente punya hutang zuhur belum bayar, ya, hutangnya ini tanpa ada uzur, pernah meninggal kan dengan sengaja, kan hukumnya wajib dibayar secara langsung, betul? Uzur. Masuk asar, itu mau sholat, maka hukumnya wajib mendahulukan sholat yang qadhaan yang ditinggalkan tanpa ada uzur. Jangan asar dulu, walaupun tidak dapat asar, lagi jamaah nih. Satu, itu punya hutang zuhur tuh. Yang hutangnya wajib dibayar secara langsung. Wajib mendahulukan tuh al-hadirah atas salat yang hadirah, yang ada. Illa kecuali in khasya, apabila dia takut atau khawatir, fawata luput waktil hadirah, waktu salat yang adaan. Apabila dia khawatir akan habis waktu sholat yang ada. Misalnya yang adaannya asarnya 5 menit lagi pengen habis, ya dahulukan yang adaan dulu, walaupun duhurnya itu meninggalkannya tanpa ada uzur. Kenapa? Karena asarnya waktunya pengen habis. Nah, jadi jelas bahwasanya sholat ini perkara yang sangat penting sekali, ya. Kita ingatkan kepada keluarga kita, jangan sampai ada di antara mereka ada yang punya hutang sholat, ya. Kalau misalnya punya hutang sholat, bayar dari sekarang. Mumpung kita ada kesempatan bisa bayar, maka bayar sekarang, karena hutang kepada Allah, ya, haqqullah muqaddam, hak Allah harus dahulukan dari segala-galanya, ya. Nah, sholat perkara yang sangat penting tuh, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amal ibadah seorang hamba, sholat. Bukan yang lainnya, bukan. Fa'in salahat, apabila baik, salaha sa'iru amali, maka seluruh amalnya pun jadi baik. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka seluruh amalnya pun dianggap rusak. Jadi salat, perhati itu, Allah fi salah. Bahkan wasiat terakhir yang diutarakan sama Nabi, diantaranya salat. Allah fi salah, jaga akan salat. Salat yang 5 waktu, jaga nih, ya, jaga nih, penting sekali. Kita mau badung kayak apapun, yang penting jangan tinggalkan yang namanya salat. Itu keberkahan tuh, keberkahan yang luar biasa. Karena salat ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, ya. Dengan istiqamah kita mengerjakan salat, akan terhindar sedikit demi sedikit. Pernah di zaman Nabi ada seorang diadukan sama sahabat kepada Rasulullah, ini orang ini, ya, berbuat daripada kemaksiatan sering. Kata Nabi Muhammad, dia salat gak? Salatnya rajin. Ya Muhammad, nah inna salatahu sawfa tanhahu. Nah, kata Rasulullah, nanti salatnya akan mencegah dia dari perbuatan itu. Lama akan lama, istiqamah dia mengerjakan salat, salat tersebut akan mencegah dia dari perbuatan itu maksiat.
Karena Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insyaallah dengan istiqamah kita mengerjakan salat sedikit demi sedikit, condong akan perbuatan kemaksiatan akan berubah nanti. Ya. Karena Allah salah. Jangan sampai itu ninggalkan salat penting tuh. Al-Imamul Haddad dalam kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah sangat tegas sekali dalam permasalahan salat. Nah, beliau di akhir bab salat menulis tuh, tentang bagaimana bahayanya meninggalkan salat yang 5 waktu. Bahkan beliau mengatakan anna min akbaril kabair wa afhashil muharramat wa ankaril munkar. Sesungguhnya perbuatan munkar yang paling munkar, perbuatan dosa yang paling besar, perbuatan keji yang paling keji adalah meninggalkannya orang-orang Islam kepada salat yang 5 waktu. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahadits as-sahihah al-katsira, hadis yang sahih yang banyak, bi kufri tarikus shalah, yang menerangkan bisa menyebabkan kufur, keluar dari agama Islam orang yang meninggalkan salat. Naudzubillah min dzalik. Di antaranya beliau membawakan hadis man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia kufur secara terang-terangan. Man taraka salah muta'ammidan faqad bariyat minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Siapa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka ia terlepas dari tanggungan Allah dan tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngarepin siapa lagi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga tuh salat tuh, jangan sampai ninggalin salat dalam keadaan apapun. Lagi sakit ya salat. Lebih-lebih orang yang sakit. Ini yang salah kaprah, orang sakit dibiarin enggak salat, salah itu. Wah, kesian, Allah Maha tahu. Ya Maha tahu betul ya. Salat hukum wajib. Madama ya'jil, selagi masih berakal maka hukum salat adalah wajib. Misalnya ada famili kerabat kita yang sakit, ya bagaimana? Ya perhatiin masalah salatnya itu. Ya, agama memudahkan. Agama ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Diatur dalam syariat. Ente nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh baring miring. Nggak bisa baring miring, boleh celentang. Dimudahkan dalam syariat begitu tuh. Ya, bahkan orang yang sakit boleh baginya jamak takdim atau jamak takhir. Itu mudah lagi tuh. Misalnya sakit berat dia, kalau sholat tiap waktunya masing-masing berat, susah. Berat bagi dia, bagi orang yang ngurusin juga berat. Nah, dalam syariat Islam, dalam syariat kita ini pendapat kuat nih, ya. Mazhab Syafi'i boleh menjamak takdim, jamak akhir. Sakit kan lumayan tuh ya, yang asar dimajukan kepada zuhur, atau boleh jamak akhir, yang zuhur dimundurkan ke asar. Ibn Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan fi maradin gaulun jaliyun wa gawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Fi maradin, dalam masalah sakit, gaulun jaliyun, ada pendapat yang sangat jelas, gawiyun dan kuat pendapat itu. Ikhtarahu Hamdun, dipilih oleh Al-Imam Hamdun bin Sulaiman, wa Yahya Nawawi, dan Imam An-Nawawi. Jadi pendapat yang sangat kuat sekali itu. Jadi kalau orang sakit, ada siapa misalnya sakit berat, untuk sholat pada waktunya masing-masing, jamaah aja udah. Jamaah takdim, jamaah enteng jadi kan. Lebih ringan baginya begitu. Jangan sakit nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan apabila ada seorang yang berbicara kepada orang yang sakit, udah dah ente nggak apa-apa, nggak sholat dulu, Allah Maha tahu. Fa'alam, ketahuilah yang bicara kayak begitu annahu syaitan, setan tuh. Yang ngomong begitu sama orang yang sakit tuh setan maunya kita mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan ninggalin sholat. Seharusnya orang yang sakit lebih diperhatikan lagi masalah. Kenapa? Karena alamatul maut, tanda-tanda kematian ada padanya di situ. Ya, sebabnya ada di situ, makanya lebih diperhatikan. Nggak bisa diri, duduk, ya. Nggak bisa duduk, bisa baring segala macam, celentang. Agama sangat memudahkan sekali. Sakitnya nggak boleh kena air, boleh dengan tayamum. Kan enak begitu. Cuma susahnya kemauannya itu di situ tuh, berat. Jadi agama sangat memudahkan. Jadi Allah fi shalah.
Kemudian zaman sekarang nih anak muda ya, jangan ikut akidah-akidah, ajaran-ajaran yang sesat ya. Bahaya, pilih-pilih. Boleh ente ngaji sama siapapun gak jadi masalah selagi ustadznya ahlu sunnah wal jamaah dan pemikirannya yang betul. Jangan pemikiran yang ngaco, yang jil, yang aliran sesat begitu, yang kebebasan dalam beragama, jaringan Islam liberal. Naudzubillah min dzalik. Baru-baru ini banyak macam-macam. Ada yang bilang kalimat la ilaha illallah, orang yang ucap kalimat akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah nggak masuk surga dibilang. Menjamin. Oh dijamin, enak banget dibilang. Astagfirullahaladzim. Berarti ini menentang daripada sabda Nabi SAW. Dikasih enak nggak mau. Bodohnya kelewatan, berarti dikasih enak nggak mau. Dia nggak merasa umat Nabi Muhammad beda sama umat yang lain. Amal ibadah sedikit digampangin sama Allah Subhanahu besar pahalanya. Nabi bilang apa? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya menyebutkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah. Artinya apa? Dia meninggal ala tauhid, membawa iman kepada Allah. Masuk jaminan dari Nabi ke dalam surga. Ulama bilang kalau dia min ahlil maksiat dan ucapannya akhirnya kalimat la ilaha illallah, ya mampir dulu, ya digodok dulu, tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Kalau dia min ahli ta'ah, ya langsung ke masuk surga. Begitu. Itu maknanya begitu. Ya, jaminan kita meninggal alal Islam nikmat luar biasa. Imam Ali mengatakan apa? Tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Kesempurnaan nikmat mati dalam agama Islam. Ya. Makanya pernah tuh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau ketika baca satu riwayat hadis Nabi tentang ada seorang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun min Juhaina katanya. Rajulun min Juhaina. Orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Ini nerakanya orang-orang Islam yang bermaksiat kepada Allah. Digodok dulu, dibersihin dulu, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Ini orang paling terakhir, bayangin tuh. Udah sepi neraka, tinggal orang diri. Ya. Akhir selesai dia digodok, keluar dah. Tuh sendiri sepi neraka dia. Keluar. Habis itu nerakanya orang Islam dihancurkan sama Allah Subhanahu. Udah nggak ada penghuninya lagi. Tapi kalau orang kafir mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Orang yang terakhir rajulun min Juhaina kata Nabi. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika membaca itu riwayat nangis dia. Nangis ngapa? Bahkan dia mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan jadikan itu orang saya, dibilang. Bingung nggak itu? Ya Allah jadikan itu orang saya. Kan masuk neraka paling terakhir lagi keluar itu. Gimana tuh? Oh ini begitu. Pada bingung orang. Wah imam ini kan masuk neraka mampir dulu dibilang. Keluar paling terakhir lagi. Ya kata Imam Hasan Basri, iya betul. Tapi orang tersebut sudah ada jaminan dari Nabi. Berarti mati alal Islam. Matinya alal Islam. Meskipun digodok dulu, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Kalau anak ente sekarang ada kepastian mati alal Islam, ada jaminan? Ada. Tapi orang tersebut udah mendapat jaminan dari Nabi. Makanya saking khawatirnya tuh orang-orang soleh begitu, bersama amalnya yang begitu banyak, semakin takut kepada Allah, semakin takut amalnya nggak diterima sama Allah. Itu mereka tuh. Sifat daripada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'ak kasratil a'mal. Al-khasyah wal khauf ma'ak kasratil amal. Takut kepada Allah padahal amalnya banyak. Kebalikan sama sifat orang munafik, ma'agilatil amal, amalnya sedikit udah paling merasa min ahli jannah. Merasa calon penghuni surga padahal amalnya sedikit. Nah, kita jangan tertipu begitu tuh. Iya. Makanya jangan. Ini berat sekali. Makanya kita mohon kepada Allah biar akhir ucapan kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Nah, orang nggak tahu untung namanya itu ya. Nggak tahu kenikmatan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalimat tauhid.
Banyak ungkapan-ungkapan yang kurang ajar tuh. Mengatakan sahabat pada murtad setelah meninggalnya Nabi. Luar biasa. Ini cerita-cerita orang-orang Syiah diambil sama dia. Jadi kisah, riwayat, sejarah yang diyakini oleh orang-orang Syiah pembenci sahabat dipakai. Padahal ngaku ahlus sunnah wal jamaah, bahkan berada di lingkupan organisasi Islam. Naudzubillah min dzalik, yang ahlus sunnah wal jamaah, tapi sejarahnya, bacanya, meyakininya make sejarah orang lain dari kalangan Syiah. Beritanya apa? Oh, setelah meninggalnya Nabi, ya, Abu Bakar Siddiq bawa pasukan, sahabat mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib, ya, digedor pintunya, dikunci, dijagain sama Siti Fatimah, digedor-gedor terus sampai terbongkar daripada pintunya, kegencet Siti Fatimah, mati dibilang, sampai diinjek-injek. Naudzubillah min detailnya kiai itu begitu ngomong begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini versi Syiah ini. Ya, nggak ada dalam sirah kita, nggak demikian. Itu sahabat setelah meninggalnya Nabi pada murtad. Naudzubillah min dzalik. Kitanya kiai, organisasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini musilah ini. Ini membalik fakta. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan ngeri-ngerinya anak muda begitu tuh. Jadi jaga akidah kita, mesti jaga. Dibilang apa lagi tuh? Dibilang Nabi Muhammad nggak merasa benar, dibilang. Ya, nggak merasa benar. Ya gimana kalau nggak merasa benar? Harus Nabi Muhammad merasa benar. Ya, yakin. Kenapa? Nggak yang diucapkan sama Nabi kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan wajib untuk kita imani. Segala ucapan Nabi, apa yang telah dikabarkan sama Rasulullah, wajib untuk kita imani. Emang dia nggak baca ya kitab-kitab yang kecil-kecil aja udah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arti aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Anta'alama wa ta'taqida wa tu'mina anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ila jami'il khalqi wa jami' ma akhbara bihi wa huwa shadiqun fi jami' ma akhbara bihi 'anillah. Jadi maknanya apa? Makna bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, dan bahwasanya beliau Nabi Muhammad shadiqun, orang yang benar, orang yang jujur dari seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang syariat yang zahir maupun perkara-perkara yang mughayyabat, yang gaib, yang zahir jelas, yang gaib wajib kita imani. Yang dikabarkan sama Nabi tentang barzakh, adanya alam kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, ditimbang amal, melewati jembatan Siratal, adanya surga, adanya neraka. Ini kan perkara-perkara yang gaib nih. Minal mughayyabat, wajib untuk kita imani. Bagaimana mungkin ya kalau misal seorang wajib untuk mengimani, Nabi mengatakan saya merasa orang yang benar. Naudzubillah min dzalik. Sama biasa seperti kita dibilang. Sahabat sama kayak ente dibilang. Naudzubillah min, benar sama, tapi mereka orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang Allah pilih mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan, iya, infaknya sahabat dibanding dengan sedekahnya kita. Sahabat nginfakin zaman Nabi sedikit. Ya, misalnya bandingannya dengan kita nginfakin emas segede gunung Uhud, kata Nabi pahalanya masih gede infaknya sahabat meskipun dikit. Jadi nggak ada bandingannya tuh. Paling rendahnya kedudukan sahabat, nggak ada yang bisa melampaui yang bukan sahabat, meskipun setinggi paling tingginya wali dia, tetap di bawah kedudukan sahabat Nabi Muhammad, karena mereka mendapat kemuliaan berkumpul dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Rasulullah dan bersentuhan dengan kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulia mereka tuh, ashabu Rasulullah, ashabu Muhammadin. Mereka mendapat kemuliaan karena apa? Sebab daripada bersandar dengan Nabi Muhammad, sahabat Nabi.
Hebat gitu. Hebat. Itu jadi sahabat Jokowi bangga banget, betul. Betul. Ini sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ente punya orang, misalnya ada sama teman ente orang pejabat dah misalnya ya. Teman dibanggain nggak ente? Teman saya, teman deket lah. Lagi sahabat Nabi Muhammad. Itu berat itu. Ya. Luar biasa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tuh mulut kita kotor ya. Nggak ada manfaatnya ngomong kayak begitu tuh. Nggak ada dia ngomong begitu manfaatnya apa buat umat? Ayo. Ada manfaatnya? Nggak ada sama sekali. Yang ada kericuhan, yang ada membuat mengikis iman daripada kaum muslimin yang masih lemah. Yang kedua fitnah. Manfaatnya nggak ada sama sekali. Ahsan yang ngomong kepada umat, ayo sholat yang 5 waktu yang rapi. Jangan ninggalkan sholat yang 5 waktu. Bakti sama orang tua, baik sama orang, itu yang benar. Ya, jangan meracuni dari udah gitu pengikutnya banyak. Naudzubillah min dzalik. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Amin. Kepada dia juga kesian ya. Amin. Udah tua, udah engkong-engkong segala macam, mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Sehingga kembali kepada ajaran yang lurus, akidah yang mustaqimah. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.